berjual beli kepada orang lain, ya. Dia membeli daripada orang lain, yastawfun, dia meminta takarannya itu agar dipenuhi, dicukupkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi apabila dia menakar, menimbang untuk orang lain, yukhsirun, maka mereka mengurangi timbangannya tersebut. Demikian juga ketika seseorang melaksanakan hutang piutang, maka lakukanlah dengan penuh amanah. Bahkan sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah 282 ayat ke-282 menjelaskan kepada kita semua tentang pentingnya pencatatan transaksi keuangan, tentang pentingnya akuntansi atau pencatatan transaksi keuangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi tidak secara tunai, utang piutang tidak secara tunai, faktubu, maka tuliskanlah, rekamlah, catatlah. Ya ayyuhalladzina amanu, Ibnu Abbas berkata, bila mana menjumpai kalimat ya ayyuhalladzina amanu, menurut Ibnu Abbas, ketahuilah wahai orang yang beriman, maka setelah lafaz itu ada perintah yang ingin Allah Subhanahu wa taala kita mengerjakan perintah tersebut, atau ada larangan yang Allah Subhanahu wa taala ingin kita menjauhi larangan itu. Sebagai contohnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, berpuasalah. Hai orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi tidak secara tunai, faktubu, maka tuliskanlah. Di kesempatan yang lain, jika dijumpai ya ayyuhalladzina amanu, maka akan ada larangan di sana. Allah menghendaki kita untuk menjauhi larangan tersebut. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memaki, satu kaum memaki kepada kaum yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian bil batil, dengan cara yang batil, dengan cara menempuh dosa. Maka banyak sekali ayat Al-Quran menunjukkan kepada kita tentang pentingnya muamalah, interaksi sosial dan ekonomi di dalam sesama kita. Maka kejujuran dan berbuat yang benar adalah sesuatu yang sangat didorong di dalam Islam ini. Sebab ketika orang mengabaikan etika dalam bermuamalah, dampaknya akan kita rasakan. Di antara dampaknya adalah rezeki menjadi tidak berkah, doa menjadi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, menceritakan kepada kita ada orang yang dia telah menempuh perjalanan yang jauh. Dalam perjalanan yang jauh itu dia telah kehabisan perbekalan dan segala rupanya. Kemudian dia pun beristirahat di sebuah tempat sambil mengangkat tangannya seraya berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Dia mohon agar diberikan kemudahan, kelancaran dalam kehidupannya. Kemudian kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haramun. Sementara makanan dia diperoleh dengan cara yang haram. Wa masyrabuhu haramun. Minumannya pula dia dapatkan dengan cara yang haram. Wa ghuzziya bil haram. Perutnya dikenyangkan dengan sesuatu yang diharamkan untuknya, baik dengan cara mendapatkannya atau prosesnya, ataupun secara haram secara zatnya. Maka dampak daripada rezeki yang tidak halal ini berdampak secara etika, yaitu rezeki kita menjadi rezeki yang tidak berkah, doa kita menjadi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih lagi kehidupan kita tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan dan mewanti-wanti kepada kita semua. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di sebuah pasar di kota Madinah. Kemudian beliau melihat ada seorang penjual makanan dan beliau memasukkan jari jemarinya ke dalam makanan tersebut. Kemudian beliau merasakan bahwa pada makanan itu ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang ganjil. Sebagian makanan ada yang basah sehingga tersentuh oleh jari beliau. Kemudian beliau pun bertanya kepada penjual makanan, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Apa yang berlaku kepada makanan ini wahai penjual makanan? "Ma hadza ya sahibat ta'am?"
Kemudian penjual itu pun menjawab, ya Rasulullah, makanan ini kemarin terkena guyuran air hujan. Saya simpan di sebelah sini, saya tutupi di sebelah sini. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah lebih baik engkau perlihatkan makanan yang basah itu sehingga manusia mengetahuinya dan manusia bisa memilih mana makanan yang layak untuk mereka beli dan mana yang tidak. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man wasyana falaysa minna. Siapa yang berupaya untuk menipu kami, siapa yang menipu kami, falaysa minna, maka bukanlah ia termasuk pada golongan kami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup di dalam kultum yang singkat ini, marilah sama-sama untuk kita senantiasa menambah ilmu pengetahuan kita, khususnya dalam bidang muamalah Islam. Karena di dalam Islam bukan sekedar ibadah mahdoh saja, bukan sekedar ibadah yang murni saja, tetapi ada juga ibadah yang berhubungan kita dalam bertetangga kita, dalam bekerja kita, dalam bermuamalah, berinteraksi kita dengan masyarakat kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk senantiasa istiqomah di dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesempatan, kemudahan dalam menjalankan kebaikan tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.